Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berterima kasih kepada Bapak Eman Sulaiman selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan membacakan judul proposal skripsi saya, yakni pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Survei pada karyawan PDAM Tirta Bagasasi Bekasi. Perkenalkan, nama saya Ukasa Hanif Abdurrahman, NPM 19 10 63 10 20 168. Saya akan membacakan bab pertama, yakni pendahuluan, bab kedua, tinjauan pustaka, dan bab ketiga, metodologi penelitian. Di sini memasuki latar belakang dari proposal skripsi saya. Kinerja karyawan pada PDAM Tirta Bagasasi Bekasi belum maksimal, banyak keluhan dari para pelanggan. Maksudnya, pegawai memiliki tingkat kinerja yang kurang, mempengaruhi merosotnya kinerja karyawan. PDAM perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja karyawannya guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Di sebelah kanan saya ada tabel data hasil evaluasi kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi. Dan yang selanjutnya fenomena dari proposal skripsi saya, nah ini prioritas utama PDAM sekarang ini adalah memenuhi kualitas kebersihan air. Terlebih lagi setelah banyaknya pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan tentang air yang dialiri oleh PDAM berwarna coklat dan juga pembenahan pada proses produksi sehingga tidak mengalami kebocoran. Di sini isu-isu yang dapat diambil. Yang pertama, menurut Siagian dalam Rodi Ahmad Ginanjar tahun 2013, kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, dan motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya. Di sini menurut Anwar Prabu Mangkunegara mengemukakan bahwa motivasi merupakan dorongan yang membuat karyawan melakukan sesuatu dengan cara dan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada banyak dorongan yang diharapkan oleh karyawan untuk memotivasi agar bekerja secara lebih maksimal. Dan menurut Agus Asyari, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan yang dapat berpengaruh dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan oleh perusahaan. Dan memasuki rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran lingkungan kerja pada PDAM Tirta Bagasasi Bekasi? Yang kedua, bagaimana gambaran motivasi kerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi? Yang ketiga, bagaimana gambaran kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi? Yang keempat, seberapa besar korelasi antara lingkungan kerja dengan motivasi kerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi Bekasi? Yang kelima, seberapa besar pengaruh parsial antara lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi Bekasi? Dan yang terakhir, yakni yang keenam, seberapa besar pengaruh simultan antara lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi? Memasuki tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui, menganalisa, dan menjelaskan bagaimana gambaran lingkungan kerja PDAM Tirta Bagasasi Bekasi. Yang kedua, untuk mengetahui, menganalisa, dan menjelaskan bagaimana gambaran motivasi kerja PDAM Tirta Bagasasi. Yang ketiga, untuk mengetahui, menganalisa, dan menjelaskan bagaimana gambaran kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi. Yang keempat,
untuk mengetahui besaran korelasi antara lingkungan kerja dengan motivasi karyawan PDAM Tirta Bagasasi. Yang kelima, untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan besaran pengaruh parsial antara lingkungan kerja dan motivasi karyawan terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi Bekasi. Dan yang terakhirnya yang keenam, untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan besaran pengaruh simultan antara lingkungan kerja dan motivasi karyawan terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi. Masuki manfaat penelitian. Yang pertama, fungsi teoritis. Kajian ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang landasan teoritis manajemen sumber daya manusia, terutama yang terkait dengan kinerja karyawan, motivasi kerja, dan lingkungan kerja. Yang kedua, fungsi praktis. Bagi penulis, yakni penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan selama masa kuliah. Bagi PDAM Tirta Bagasasi, untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui lingkungan kerja dan motivasi kerja agar dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Bagi masyarakat sebagai sumbangsih bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam hal motivasi kerja dan lingkungan kerja. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dan memberikan tambahan informasi mengenai dampak motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Memasuki kajian teori. Menurut Ardansyah dan Wasilawati mengutip Ranu Pandojo dan Husnan, faktor kinerja berikut harus dievaluasi. Yang pertama, kuantitas kerja, banyaknya hasil pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan bukanlah hasil rutin yang perlu dipertimbangkan, melainkan seberapa cepat pekerjaan dapat diselesaikan. Yang kedua, kualitas kerja. Kualitas hasil pekerjaan yang berdasarkan standar biasanya diukur dengan ketelitian, keterampilan, dan kebersihan pekerjaan. Yang ketiga, keandalan. Kemampuan karyawan untuk melaksanakan atau mematuhi instruksi serta inisiatif, kehati-hatian, ketekunan, dan kerjasama semuanya merupakan aspek keandalan. Inisiatif. Kapasitas untuk mengidentifikasi masalah, mengatasinya, menawarkan saran untuk perbaikan, dan menerima tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kelima, kerajinan, kemampuan untuk melakukan tugas tanpa paksaan, serta rutinitas. Sikap. Yang keenam, tindakan karyawan terhadap perusahaan, atasan, dan rekan kerja. Yang ketujuh, yang terakhir, kehadiran pegawai di tempat kerja sesuai dengan jam kerja. Dapat digolongkan menjadi 4 elemen, yaitu membahas tentang manajemen, lingkungan kerja, motivasi kerja, serta kinerja karyawan. Dan memasuki kajian teori yang pertama, yakni manajemen. Pengertian manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen tidak hanya dilakukan oleh suatu perusahaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari seperti mengelola diri sendiri, keluarga, kelompok, atau organisasi lainnya. Dengan manajemen yang baik, setiap kegiatan dalam proses pencapaian tujuan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam Melayu Hasibuan, Gierteri menulis, mengumumkan bahwa manajemen adalah suatu proses tersendiri yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tindakan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang kedua, yakni kajian teori dari lingkungan kerja. Pengertian lingkungan kerja, karyawan melakukan aktivitas sehari-hari di tempat kerja. Karyawan dapat bekerja dengan maksimal ketika mereka berada di lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Jika lingkungan kerja memberikan dukungan kepada semua karyawan,
produktivitas dan kinerja akan tinggi. Di sini menurut Komarudin mengemukakan bahwa lingkungan kerja merupakan kehidupan sosial, psikologis, dan fisik tempat kerja organisasi yang mempengaruhi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, motivasi kerja. Pengertian motivasi kerja berasal dari kata motivasi. Kata motivasi berasal dari kata Latin mover yang berarti dorongan, move, atau dorongan. Motivasi menanyakan bagaimana membangkitkan minat mereka dalam pekerjaan mereka sehingga mereka bersedia melakukan banyak upaya dan menggunakan setiap keterampilan dan kemampuan yang mereka miliki untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan menurut Abraham Maslow, menulis dalam Anwar Prabu Mangkunegara, motivasi adalah dorongan untuk bekerja yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Kesenjangan atau konflik antara dorongan batin seseorang dari kenyataan dapat digunakan untuk menggambarkan kebutuhan. Dan yang terakhir, kajian teori dari kinerja karyawan. Pengertian kinerja karyawan menurut Melayu Hasibuan, kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan keterampilan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Kesimpulan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja seorang pegawai yang sesuai dengan kriteria perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, dari peneliti Heri Supriyanto dan M. Judi Mukzam tahun 2018. Variabel motivasi kerja karyawan mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan variabel lingkungan kerja karyawan mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, Justinus Dodi Marta Sajuni tahun 2017. Penelitian ini terdapat pengaruh positif lingkungan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan PDAM Kabupaten Bantul. Yang ketiga, peneliti bernama Siti Imroatun tahun 2016. Penelitian ini terdapat pengaruh positif antara lingkungan kerja, kompensasi kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru, baik secara simultan maupun parsial. Yang selanjutnya, peneliti bernama Mas Nilayat Lubis tahun 2018. Variabel motivasi dan lingkungan kerja mampu menjelaskan kinerja karyawan, divisi SDM, dan divisi umum pada PDAM Tirtanadi Medan. Dan penelitian terakhir bernama Andian Aditya tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi di Departemen Sarana Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Memasuki kerangka pemikiran. Di sini pertama dari Grand Theory. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu menurut Melayu. Middle Theory, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial, menurut Marwan Shah. Yang selanjutnya, substansi teori. Pertama, dari lingkungan kerja sebagai X1, suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja. Ketiga, tersedianya fasilitas kerja menurut Niti Semito.
Yang kedua, motivasi sebagai X2, yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial atau rasa memiliki, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri menurut Abraham Maslow dalam Mangkunegara. Kinerja pegawai sebagai Y, kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dalam bekerja, 4 pesta kerjasama menurut Abraham Mangkunegara. Yang selanjutnya applied teori. Ini adalah pengaplikasian teori. Yang pertama, X1 yang sebutkan tadi sebagai lingkungan kerja, X2-nya motivasi, dan variabel Y sebagai kinerja karyawan. Di sini hipotesis penelitian. Yang pertama, motivasi sebagai X2 dan lingkungan kerja sebagai X1 berkorelasi. Yang kedua, kinerja karyawan sebagai Y secara parsial dipengaruhi oleh motivasi X2 dan lingkungan kerja sebagai X1. Yang ketiga, kinerja karyawan sebagai Y dipengaruhi secara simultan oleh lingkungan kerja sebagai X1 dan motivasi sebagai X2. Memasuki bab ketiga, yakni metode penelitian. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif didasarkan pada positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Dan yang selanjutnya, variabel penelitian. Menurut Sugiono, mendefinisikan variabel penelitian sebagai segala sesuatu yang peneliti pilih untuk diselidiki guna mengumpulkan data dan sampai pada kesimpulan. 3 variabel bebas X1 dan X2 dan satunya lagi variabel terikat sebagai Y digunakan dalam penelitian ini. Lingkungan kerja diwakili oleh variabel X1 dan motivasi kerja diwakili oleh variabel X2. Kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Variabel penelitian dari macam-macam variabel penelitiannya, yakni pertama, lingkungan kerja. Sesuatu yang memiliki dampak psikologis dan fisik pada pekerjaan organisasi, metode kerja, dan tugas yang diberikan di tempat kerja. Motivasi kerja. Yang kedua, motivasi kerja. Suatu dorongan atau gairah yang menggerakkan suatu daya untuk bekerja yang timbul dalam diri seseorang melalui pemuasan kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, kinerja karyawan. Dalam penelitian ini, kinerja karyawan meliputi pekerjaan yang telah dilakukan seorang karyawan sesuai dengan standar perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya, instrumen penelitian dari X1. Di sini terdapat gambar tabel. Sebentar diperjelas sedikit. Nah, yang pertama variabel X1, subvariabel, yakni suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan tersedianya fasilitas kerja. Indikatornya yakni tempat kerja nyaman, tempat kerja menyenangkan, suasana kerja, tempat kerja bersih, pencahayaan bagus, suhu udara, dekorasi, hubungan dengan karyawan lain, hubungan dengan atasan, dan yang selanjutnya fasilitas kerja lengkap, alat bantu pekerjaan lengkap, fasilitas penunjang memadai. Ya, di sini ada butir pertanyaan, yaitu dari tadi 1 sampai 11. Memasuki instrumen penelitian X2 dari motivasi. Kebutuhan fisiologis yang pertama, kebutuhan makanan dan minum. Terus selanjutnya gaji. Dan kebutuhan rasa aman. Yang pertama,
ancaman bahaya, lingkungan kerja dan lingkungan kerja. Selanjutnya kebutuhan sosial, berafiliasi dan berinteraksi. Yang selanjutnya harga diri atau pengakuan, dihormati dan dihargai. Selanjutnya aktualisasi diri, menggunakan kemauan dan menggunakan keterampilan. Yang memasuki instrumen penelitian dari variabel Y, yaitu masuk subvariabel kualitas. Indikatornya yang pertama tingkat kesalahan dan tingkat kerusakan. Variabel kuantitas, indikatornya yakni jumlah hasil pekerjaan dan tingkat ketidakhadiran. Subvariabel dari penggunaan waktu, indikatornya efektivitas kerja dan efisien waktu. Dan kerja tim. Di sini subvariabel kerjasama, indikatornya kerja tim, komunikasi antar pegawai, dan saling membantu. Masuk yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Di sini proposal skripsi saya menggunakan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang pertama populasi, yaitu istilah populasi mengacu pada area generalisasi tujuan atau subjek yang telah dipilih peneliti untuk diselidiki dan ditarik kesimpulannya menurut Sugiono. Partisipan dalam penelitian ini yakni seluruh pegawai PDAM Tirta Bagasasi. Dan yang kedua dari metode pengumpulan data yakni sampel. Sampel ya menurut Sugiono. Sampel adalah komponen populasi beserta ciri-cirinya. Peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi jika populasinya besar dan tidak mungkin untuk mempelajari semuanya, seperti karena terbatasnya dana, personil, atau waktu. Maka, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Berdasarkan dari data jumlah karyawan PDAM Tirta Bagasasi, maka populasi didapat sebanyak 380 orang. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang terakhir yang ketiga teknik sampling. Teknik pengambilan sampel dijelaskan oleh Sugiono menggunakan metode stratified sampling, membagi populasi menjadi kelompok strata, kemudian mengambil sampel dari masing-masing kelompok. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan agar dapat menggunakan sampel yang ada dalam penelitian dan memperoleh gambaran yang lebih representatif. Ukuran sampel. Pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak berlapis proporsional, pengambilan sampel acak berlapis tidak proporsional, dan area pengambilan sampel adalah semua komponen dari teknik pengambilan sampel ini. Teknik sampel ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, dan yang terakhir disproportionate stratified random dan sampling area. Memasuki jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Di sini yang pertama data primer, sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data disebut data primer menurut Sugiono. Dan selanjutnya yang kedua data sekunder, sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti dokumen ataupun individu lain. Disebut sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data dapat dilihat dari wawancara, juga dikenal sebagai wawancara, kuesioner, observasi, dan berbagai kegiatan lainnya menurut Sugiono. Dan lanjutnya sumber data. Yang pertama, data internal. Data yang digunakan dalam penelitian sebagai data empiris meliputi data pegawai, data siswa, dan data pendukung lainnya. Data internal menggambarkan lingkungan internal sebuah organisasi.
data pegawai, struktur organisasi, dan profil PDAM Tirta Bagasasi Bekasi, termasuk dalam data internal dalam penelitian ini. Yang kedua, yakni data eksternal. Data yang menggambarkan situasi dan kondisi di luar organisasi disebut dengan data eksternal. Contoh data eksternal antara lain kuesioner yang diberikan kepada responden yang dianggap dapat mewakili pendapat dari populasi yang ada. Studi kasus ini membahas tentang bagaimana kompetensi dan motivasi mempengaruhi kinerja pegawai di PDAM Tirta Bagasasi Bekasi untuk mengumpulkan data kuesioner disebarkan kepada pegawai Tirta Bagasasi Bekasi. Yang selanjutnya pengujian hipotesis. Yang pertama, korelasi antara lingkungan kerja sebagai variabel X1 dengan motivasi sebagai variabel X2. HO PY X1 X2 sama dengan 0. Maksudnya yakni tidak terdapat korelasi antara lingkungan kerja dengan motivasi pada PDAM Tirta Bagasasi Bekasi. Yang kedua, H1 PY X2 X1 kurang dari sama dengan 0. Bacanya di sini tidak terdapat korelasi antara lingkungan kerja dengan motivasi pada karyawan PDAM Tirta Bagasasi Bekasi. Yang kedua, pengujian hipotesis pengaruh secara parsial lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PDAM Tirta Bagasasi. HO PY X1 sama dengan 0, tidak ada pengaruh. HA PY X1 kurang sama tidak sama dengan 0, yaitu ada pengaruh. Maksudnya di sini yakni HO lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi Bekasi. HA lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi. Yang ketiga, pengujian hipotesis pengaruh secara parsial motivasi terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi Bekasi. HO PY X2 sama dengan 0, tidak ada pengaruh. HA PY X2 tidak sama dengan 0, ada pengaruh. Maksudnya yakni HO motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi. Dan yang selanjutnya HA motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi. Pengujian hipotesis yang keempat yakni pengaruh simultan lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi. Di sini HO PY X1 bagi PY X2 dibanding PY X1 X2 sama dengan 0. Maksudnya yakni lingkungan kerja dan motivasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan selanjutnya HO PY X1 dengan PY X2 dengan PY X1 X2 sama dengan 0. Lingkungan kerja dan motivasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Bagasasi. Ya, sekian. Terima kasih presentasi proposal skripsi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.